Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Muhammad Yusuf Andriawan. Saya Wulan Oktaviana Azari. Saya Selvi Regin Lorina. Saya Tamara Maulidia. Nah, kelompok kami akan mengenalkan materi yang akan dibahas. Dan ada 3 pembahasan, yaitu 1. Pengertian fakta, konsep generalisasi, dan teori dalam IPS. Yang kedua, nilai dan sikap dalam IPS. Yang ketiga, keterampilan dalam IPS. Materi yang pertama yaitu pengertian fakta, konsep generalisasi, dan teori dalam IPS. Nah, fakta adalah kejadian atau suatu hal yang sifatnya berdiri sendiri, yang berkaitan dengan manusia, misalnya banjir, tradisi, budaya, dan orang yang memproklamasikan kemerdekaan. Yaitu contohnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah pada tanggal 17 Agustus 1945. Pengertian konsep yaitu suatu ide yang menggambarkan hubungan antara 2 atau lebih fakta, seperti konsep kebutuhan manusia, yang berkaitan dengan berbagai hal, misalnya pakaian, makanan, keselamatan, pendidikan, cinta, dan harga diri. Generalisasi. Generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual atau khusus menuju simpulan umum yang mengikat seutuh fenomena sejenis dengan fenomena individual yang diselidiki. Adapun jenis generalisasi. 1. Generalisasi sempurna. 2. Generalisasi tidak sempurna. Teori. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenal fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan menentukan antar variabel. Next. Pentingnya fakta, konsep, generalisasi, dan teori dalam IPS. 1. Fakta dapat menyebabkan lahirnya teori baru. Fakta juga dapat menjadi alasan untuk menolak teori yang ada, dan bahkan fakta dapat mendorong untuk mempertajam rumusan. 2. Konsep membantu kita mengadakan perbedaan, penggolongan, atau penggabungan fakta di sekitar kita. 3. Generalisasi keterampilan teknis yang berhubungan dengan generalisasi dapat diwujudkan melalui penggunaan berbagai media dan alat bantu dalam mencari dan menyajikan informasi. 4. Teori berdimensi luas menjangkau sesuatu yang lebih luas, dan teori berdimensi sempit jangkauannya meliputi keseluruhan dalam suatu disiplin ilmu. Selanjutnya, nomor 2. Nilai dan sikap dalam IPS. Menurut Nasution, pada tahun 2006, nilai adalah seperangkat sikap yang dijadikan dasar pertimbangan, standar atau prinsip sebagai ukuran bagi kelakuan. Nilai akan dijadikan dasar penentu tingkat laku seseorang terhadap sesuatu yang pantas dikejar oleh setiap manusia. Dalam teori Rohmat Mulyana pada tahun 2004 menjelaskan adanya 6 klasifikasi nilai, yaitu nilai teoritik. Nilai ini melibatkan pertimbangan logis dan rasional dalam memikirkan dan membuktikan kebenaran sesuatu. Nilai ekonomis. Nilai yang terkait dengan pertimbangan nilai yang berkadar untung rugi. Nilai estetik. Nilai ini menempatkan tertingginya pada bentuk dan keharmonisan. Nilai
politik. Nilai tertinggi dalam nilai politik adalah kekuasaan. Nilai agama. Secara hakikat, nilai agama merupakan nilai yang memiliki kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain. Nilai sosial. Nilai yang terdapat nilai sosial adalah kasih sayang antar manusia yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, keterampilan dalam IPS. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran akan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara dalam proses belajar mengajar yang menekankan konstruksi pengetahuan. Kegiatan utama berlangsung dalam kegiatan intelektual. Keterampilan intelektual adalah kemampuan menggunakan pengetahuan untuk mencegah masalah. Menurut De Angelo pada 2009 mengkaji klasifikasi keterampilan intelektual, yaitu yang pertama deskripsi. Deskripsi caranya untuk menyampaikan atau menggambarkan objek secara keseluruhan dengan kata yang akurat dari umum ke khusus. Yang kedua, definisi. Definisi yaitu suatu deskripsi abstrak atau penggambaran secara konseptual suatu istilah atau objek. Yang ketiga yaitu klasifikasi. Klasifikasi yaitu kemampuan dasar aktivitas mental untuk mengelompokkan gagasan-gagasan dan objek-objek sejenis. Yang keempat yaitu komparasi, kemampuan melihat adanya persamaan dan perbedaan. Yang kelima adalah eksemplifikasi, yaitu usaha untuk menggambarkan suatu prinsip umum, pernyataan atau hukum dengan menyebutkan suatu contoh yang lebih spesifik. Yang keenam yaitu analogi, kesimpulan logika yang didasarkan pada alasan adanya kesamaan pada beberapa objek. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.